Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Pariaman. Saya Resti Atma Helda dari SDN 14 Sungai Pasar. Saya Linda Novianti dari SMK Negeri 3 Pariaman. Saya Ermida Irifi dari SMP Negeri 1 Pariaman. Kami akan mendemonstrasikan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam, Bu Linda. Bu Resti apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Nah, saya dengar Ibu Resti akan melakukan coaching hari ini ya. Iya benar Bu, saya akan melakukan coaching hari ini. Oh ya, baik Bu Resti. Nah, sebelum melakukan coaching boleh saya tahu apa persiapan yang sudah Bu Resti lakukan? Oh iya Bu, sebelum melakukan coaching banyak hal yang perlu saya siapkan. Yang pertama mempersiapkan fisik dan mental, kemudian mempersiapkan diri lahir dan batin. Lalu saya juga mempersiapkan waktu dan tempat untuk coaching agar coaching saya bisa nyaman dan lebih santai dalam melaksanakan ini. Kemudian saya juga membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Bagus sekali ya Bu Resti ya. Mudah-mudahan persiapannya sudah matang. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian kita pada saat coaching nanti ya Bu ya. Yang pertama, apakah coaching Ibu nanti itu sudah menerapkan alur Tirta? Yang kedua, apakah coaching nanti sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching? Gitu ya Bu. Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama, saya memperhatikan sesuai dengan alur Tirta, ada tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, saya menerapkan prinsip coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Bagus sekali ya Bu Resti ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching nantinya. Nah, kemudian nanti pada proses coaching, kalau boleh tahu itu kompetensi apa yang akan Bu Resti kembangkan? Ya, jadi begini Bu Linda, sebenarnya saya ingin menerapkan semua kompetensi coaching. Pertama ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun, dalam observasi kali ini saya ingin fokus pada dua kompetensi saja ya Bu Linda. Yang pertama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Bagus ya Bu Resti ya. Saya sepakat sekali. Nanti ada dua kompetensi ya Bu ya yang akan nanti kita observasi. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan Ibu tersebut? Oh iya, Linda, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan atau ingin saya lakukan, yang pertama adalah saya ingin coaching ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, saya juga ingin coaching saya ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Bu Resti, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, saya mohon izin nanti untuk masuk pada saat proses coaching berlangsung ya. Oh, baik, boleh Bu. Satu lagi Bu Resti, nanti setelah coaching kita diskusi kembali ya Bu Resti. Baik, siap insya Allah. Terima kasih Bu Resti. Sama-sama Ibu Linda. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Yusi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Yusi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Resti. Boleh minta waktunya Ibu? Boleh, dengan senang hati Bu Yusi. Ada yang perlu kita diskusikan hari ini Bu Yusi? Ada Bu. Sebenarnya saya ada masalah. Siswa saya di kelas 7 masih banyak ditemukan yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal pembelajarannya sudah berakhir. Oh, jadi Ibu ingin menceritakan masalah anak-anak di kelas 7 yang belum bisa membaca Al-Quran. Iya benar sekali Bu. Oke, apa yang ingin Ibu Yusi capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mencari jalan keluar bagaimana caranya saya bisa mengatasi situasi anak-anak yang kelas 7 ini yang belum bisa baca Al-Quran bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar Bu. Baik, sekarang Ibu bisa menceritakan bagaimana permasalahan yang sedang Ibu hadapi terkait dengan
siswa yang belum bisa baca Al-Quran tersebut? Sebenarnya Bu, di sekolah saya sudah ada program ekskul wajib 2 jam pelajaran dalam seminggu untuk mengatasi siswa yang belum bisa baca Al-Quran ini. Berarti ini diikuti oleh semua siswa semua siswa di SMP 1 ini. Tapi setelah 1 tahun berjalan, ternyata masih banyak ditemukan siswa-siswa yang kelas 7 ini belum bisa baca Al-Quran. Seperti itu ya Bu Yusi ya. Iya benar. Jadi sebenarnya udah ada ekskul wajibnya, sudah dilakukan hampir 1 tahun, tapi belum ada juga siswa ibu yang pandai membaca. Masih ada juga yang belum bisa baca Al-Quran. Iya benar. Bu. Kalau seandainya ibu saya beri rentang 1 sampai 10, kira-kira anak-anak kita ini berada di rentang mana ya Bu? Kira-kira anak kita ini baru berada pada rentang level yang keempat, Bu. Oh, masih di rentang level yang keempat ya Bu ya? Iya benar. Nah, kira-kira program seperti apa yang bisa membuat siswa ibu yang belum bisa baca Al-Quran ini bisa belajar membaca Al-Quran dengan lancar dan benar? Menurut saya sebenarnya sudah ada penambahan waktu belajar ya Bu. Sudah ada penambahan waktu belajar bagi siswa kita yang belum bisa baca Al-Quran ini dengan adanya program ekskul wajib di sekolah selama 2 jam pelajaran. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Menurut saya ada juga penambahan waktu setelah adanya ekskul wajib yang 2 jam pelajaran ini. Ini terkhusus bagi siswa kita yang belum bisa atau belum lancar baca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Jadi menurut Ibu Yusi harus ditambahkan 2 jam pelajaran lagi di luar jam wajib yang sudah ada, seperti itu ya Bu Yusi? Iya benar Bu Resti. Nah, bagaimana teknis pelaksanaan program yang Ibu sampaikan tadi? Mengingat anak-anak ini karena ada waktu tambahan ya Bu, rencananya saya akan mendata kembali siswa-siswa ini yang belum mampu baca Al-Quran. Setelah itu mengelompokkannya sehingganya mereka sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Ini juga akan memudahkan kita dalam menjalankan program nantinya. Baik, itu rencana yang sangat bagus ya Bu. Kira-kira kapan rencana Ibu Yusi ini akan dilaksanakan? Mengingat ini adalah baca Al-Quran ya Bu, saya punya rencana minggu depan akan melaksanakan program ini. Berarti lebih cepat lebih baik ya Bu ya? Iya benar. Saya senang sekali mendengar penjelasan dari Ibu Yusi. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu Yusi dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen ini, saya akan minta bantuan kepada teman-teman MGMP PAI di SMP 1 supaya dapat mengingatkan saya dalam menjaga komitmen ini. Ya, saya rasa sangat baik juga Ibu ya untuk meminta bantuan kepada teman-teman sesama MGMP PAI di SMP 1 Pariaman ini. Baik, Ibu Yusi, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, apa yang Bu Yusi dapatkan dari sesi diskusi kita ini? Wah, banyak sekali Bu yang didapatkan. Tadi awalnya kan saya bingung dengan apa saya harus menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah Ibu Yusi, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar dan semua murid di sekolah ini bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Saya tunggu tindak lanjutnya. Oh ya Bu Yusi, tetap semangat ya Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Yusi. Alhamdulillah ya Bu Resti, coaching Bu Resti tadi sudah selesai. Iya Bu, alhamdulillah. Ya, nah bagaimana perasaan Bu Resti setelah coaching tadi? Alhamdulillah Ibu Linda, setelah coaching saya merasakan senang dan bahagia Bu. Iya, ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu Resti terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Begini Bu, kalau diizinkan menilai, saya rasa apa yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu Resti. Nah, kira-kira kenapa Ibu bisa menyampaikan coaching tadi berjalan lancar dan baik? Gimana Bu? Kenapa saya bisa menyampaikan bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar dan baik Ibu? Karena saya telah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah menerapkan juga prinsip-prinsip coaching dan coaching saya
terlaksana dan Koci berinteraksi penuh dengan Bu Resti. Terima kasih Ibu atas penilaiannya. Iya Bu Resti. Nah begini Bu Resti ya, kira-kira setelah coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu Resti kembangkan lagi? Ya, setelah saya melakukan coaching ini Bu, kedepannya saya ingin lebih mengembangkan lagi bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching, kemudian bagaimana proses coaching dilakukan sesuai dengan alur tirta dan tetap dan bisa selalu menerapkan prinsip-prinsip coaching. Iya, berarti ke pertanyaan yang berbobot ya Bu Resti Iya. ya, kompetensinya. Iya, bagus sekali Bu Resti. Nah setelah coaching dan observasi, kira-kira nanti tindak lanjut apa yang akan Bu Resti lakukan setelah ini? Oh ya, insya Allah kedepannya Ibu saya akan selalu tetap berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan coaching, akan selalu menerapkan alur sesuai dengan alur tirta, kemudian selalu menerapkan prinsip coaching itu Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Resti ya. Iya. Tetap semangat Bu Resti Iya, untuk terima sebagai coach ya. Tetap semangat. Selalu berbagi ya Bu Resti. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Resti. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Resti. Apa kabarnya Ibu Yusi? Alhamdulillah baik Bu Resti. Bu Resti gimana kabar juga? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Ibu Yusi, dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya benar sekali Bu, hari ini kita akan melakukan coaching. Oh baik Ibu Yusi, kira-kira apa saja persiapan yang Ibu lakukan sebelum melakukan proses coaching ini? Banyak sekali Bu yang dipersiapkan sebelum melakukan proses coaching ini. Yang pertama, saya perlu siap mental dulu Bu, siap mental lahir batin. Terus yang keduanya sudah mempersiapkan tempat dan waktunya. Terus yang ketiga, sudah pastinya ya Bu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan ditanyakan untuk coaching nantinya. Wah keren sekali ya Bu, berarti sudah benar-benar siap ya Bu untuk melakukan coaching? Insya Allah siap. Oke Bu Yusi, sebelum proses observasi supervisi saya amati, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan dilakukan pada saat proses coaching nanti. Yang pertama, apakah coaching yang Ibu Yusi lakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian, apakah coaching yang dilakukan itu menerapkan prinsip-prinsip coaching? Baik Bu, Insya Allah saya siap untuk melakukan coaching dengan memperhatikan yang pertama kesesuaian langkah-langkah sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuan, ada mengidentifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan juga nanti coachingnya sudah dipersiapkan yang sesuai dengan prinsipnya coaching, ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Wah, mantap sekali ya Ibu Yusi. Baik Ibu Yusi, sekarang dari coaching yang dilakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu Yusi kembangkan? Sebenarnya mau mengembangkan semua kompetensi Bu, di mana ada kehadiran penuh, ada mendengar aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Namun untuk coaching kali ini saya lebih fokus ke mendengarkan dengan aktif dan dengan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Ibu Yusi. Kalau begitu, berdasarkan penjelasan tadi, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dalam proses coaching nantinya Bu Resti, yang pertama saya ingin coaching ini berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, saya ingin coach yang saya coaching pada akhirnya menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Baiklah Ibu Yusi, semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya, serta semoga tujuan dari coaching ini dapat tercapai. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oh iya, satu lagi Ibu Yusi, saya mohon izin ya Bu, nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, saya akan mengobservasi kegiatan coaching tersebut. Oke Bu, siap Bu, terima kasih ya Bu. Ya Ibu Yusi, nanti kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Linda. Wah, gimana nih Bu Linda kabarnya? Ada yang bisa dibantu? Oh iya Bu Yusi, jadi begini, saya sebenarnya ada sedikit keperluan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Wah, boleh banget Bu. Ayo kita bicarakan di ruangan saya saja atau di ruangan lain?
Di sini saja mungkin Bu, nggak apa-apa. Oh, boleh boleh Bu. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang mau Bu Linda bicarakan? Jadi begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Linda. Jadi saya ingin berdiskusi tentang kondisi kelas yang saya ampu sekarang ini Bu. Terlihat siswanya kurang bersemangat gitu. Wah, menarik sekali nih Bu Linda topiknya. Jadi menurut Bu Linda kelas yang kurang bersemangat? Iya Bu Yusi, jadi siswa itu kurang antusias terhadap pembelajaran. Mereka cenderung pasif, bahkan ada yang tidur. Nah, sehingga hasil pembelajarannya menurun gitu Bu. Oh, jadi menurut sekarang Bu Linda Nanti dipotong. Lanjut aja. Bu, nanti bisa didapatkan. Oh, jadi sekarang Bu Linda merasa siswanya kurang bersemangat, cenderung pasif, dan Iya. hasil belajarnya tidak mengalami peningkatan. Nah, apa yang ingin Bu Linda capai dari diskusi kita kali ini? Saya inginnya kelas saya itu lebih bersemangat lagi Bu. Nah, mungkin ada hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan kali ini Bu untuk mengubah suasana kelas supaya kembali aktif dan bersemangat lagi. Kira-kira kelas yang bersemangat menurut Bu Linda itu kelas yang seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu, kelas yang bersemangat itu nampak dari siswanya aktif, tidak mengantuk, kemudian mengerjakan apa yang diinstruksikan, dan nanti hasil pelajarannya pun lebih meningkat gitu. Jadi siswa yang aktif, semangat, dan hasil belajarnya mengalami peningkatan, idealnya seperti itu. Iya. Nah, kalau siswa Bu Linda sendiri sekarang berada pada level berapa? Sepertinya beragam ya Bu ya, tapi kalau saya lihat secara umum siswa saya ini berada di level 6 baru Bu. Nah, sekarang di level 6 ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang Bu Linda menginginkan siswa Ibu ini berada pada tingkat level yang keberapa? Saya coba targetkan di level 8 dulu Bu. Pada level 8 Iya. ya Bu. Apa yang bisa menurut Bu Linda lakukan untuk bisa membantu mereka pada angka level 8 tersebut? Nah, itu yang saya sendiri kadang masih bingung Bu gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk siswa agar mereka lebih semangat lagi di dalam belajar. Kalau menurut Bu Linda, siswa itu bersemangat belajar ketika apa sih? Mungkin ada hal-hal yang dilakukan agar pembelajaran aktif dan penilaian meningkat. Menurut saya mereka semangat ketika diberikan sebuah pembelajaran yang bergerak, yang membuat mereka bergerak gitu Bu. Nah, jadi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran implisit. Nah, nantinya akan dicoba juga menerapkan ice breaking, kemudian baru dilanjutkan dengan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Wah, bagus sekali itu Bu Linda. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu yang dekat, dalam minggu ini misalnya? Sepertinya kalau dalam waktu dekat yang bisa saya lakukan adalah pembelajaran implisit sepertinya Bu Yusi. Nah, di sana saya ingin terlebih dahulu siswa itu akrab dulu dengan saya. Nah, kemudian baru nanti saya selingi pembelajaran dengan ice breaking. Setelah akrab nanti baru kita masukkan pembelajaran diferensiasi. Itu rencana saya Bu. Berarti Bu Linda akan melakukan pembelajaran implisit dalam minggu ini. Iya. Nah, rencananya bagaimana itu Bu bentuk pembelajarannya? Mungkin saya akan coba mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Bu. Nah, terutama pada awal pembelajaran, misalnya menanyakan kabar, menanyakan perasaan mereka. Nah, nantinya akan saya rancang juga pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya di awal, namun bisa di kegiatan inti, bahkan di kegiatan akhir pembelajaran. Begitu Bu Yusi. Wah, rencana yang bagus ini Bu Linda. Semoga terlaksana dalam minggu ini ya Bu. Ya, insya Allah ya Bu. Baiklah Bu Linda, sepertinya waktu kita sudah berada di penghujung. Apa yang Bu Linda dapatkan dari pertemuan kita ini? Alhamdulillah Bu Yusi, sebelumnya saya merasa bingung, saya mulai melakukan dari mana. Nah, setelah diskusi dengan Bu Yusi, saya sudah mendapatkan pencerahan. Saya harus mulai dari langkah apa yang harus saya mulai. Terima kasih banyak ya Bu Yusi atas waktunya. Sama-sama Bu Linda, tetap semangat ya Bu Linda. Alhamdulillah, insya Allah.
Yusi rasakan setelah melaksanakan coaching ini? Wah, luar biasa Bu, perasaannya sangat senang sekali. Alhamdulillah ya, Ibu Yusi sangat senang. Kemudian bagaimana penilaian Ibu Yusi terhadap proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Kalau diizinkan menilai ya Bu, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan keinginan seperti itu Bu. Oh iya, baik sekali ya, sudah berjalan dengan baik ya Ibu Yusi. Iya. Apa yang membuat Ibu Yusi menilai demikian? Karena saya merasa Bu, proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana coaching sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baiklah Ibu Yusi. Pada kesempatan ini, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang telah dilakukan? Oh iya Bu, boleh Bu. Jadi sama seperti penilaian yang sudah Ibu Yusi lakukan, menurut saya pelaksanaan coaching kali ini juga sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Ibu Yusi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan Ibu Yusi melakukan proses coaching ini dengan nyaman sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari masalahnya. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu Yusi, kedepannya ini apa kompetensi yang ingin Ibu Yusi kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, saya lebih fokus ke membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan-permasalahan dari coaching. Oh, baik, berarti ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih bobot ya Ibu ya? Iya benar. Nah, selanjutnya apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya akan konsisten dan komit dengan coaching ini Bu, dan coachingnya sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching untuk kedepannya. Baik sekali. Ibu, itu alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan proses coaching dan observasi, mulai dari pra-observasi, saat observasi dan pasca observasi. Iya, benar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak Iga ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Yusi. Gimana kabarnya Bu Linda pada hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Yusi. Bu Yusi apa kabar? Alhamdulillah, saya juga Bu Linda. Dengar-dengar kabarnya hari ini Bu Linda coaching ya? Oh iya benar sekali Bu Yusi. Nah, kira-kira persiapan coaching Bu Linda hari ini gimana? Insya Allah saya sudah mempersiapkan diri secara mental dan fisik supaya bisa nanti berhadapan dengan coaching saya. Kemudian saya sudah menyiapkan waktu dan tempatnya Bu ya. Dan terakhir saya sudah membuat daftar pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti. Wah, keren sekali ya Bu Linda. Berarti Bu Linda memang betul-betul sudah siap ya melakukan coaching pada hari ini. Insya Allah siap. Oke Bu Linda. Sebelum observasi nanti yang berlangsung ya Bu Linda, ada rubrik penilaian yang harus Bu Linda perhatikan. Yang pertama, pastikan nanti coachingnya Bu Linda apakah sudah sesuai dengan alurnya tirta. Dan yang kedua, apakah coachingnya Bu Linda nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching nanti. Oh iya, baik Bu Yusi, insya Allah nanti saya usahakan coaching yang saya lakukan sesuai dengan konsep tirta. Nah, di mana nanti saya akan mencoba mengungkapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian nanti akan menyampaikan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, yang kedua saya akan berusaha untuk menerapkan prinsip coaching. Nah, di mana ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Linda, dari penjelasan Bu Linda tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Linda kembangkan? Begini Bu Yusi, sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi di dalam coaching ini. Nah, di mana di sana kehadiran penuh, kemudian mendengar secara baik, kemudian membuat daftar pertanyaan berbobot. Nah, namun karena
sehat. Ibu Linda apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali bisa bertemu Bu Resti ya hari Iya, ini ya. Ibu Linda. Tapi saya melihat di wajah Bu Resti seperti ada yang dipikirkan. Apakah betul Bu Resti? Iya, benar Bu Linda. Ada yang sedang saya pikirkan, makanya hari ini saya minta di coaching oleh Bu Linda. Oh begitu, dengan senang hati ya Bu ya. Nah kita insya Allah kita sediakan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang perlu di coaching ya Bu Resti ya. Iya Bu Linda. Kita bicaranya di sini atau butuh ruangan yang lebih tenang Bu? Saya rasa di sini saja Bu Linda. Oke, Saya baik. ruangannya cukup nyaman untuk kita Nyaman. berdiskusi. Oke, baik Bu Resti ya. Nah, kira-kira nanti setelah kita diskusi ini, harapan apa yang Bu Resti inginkan? Ya Bu Linda, saya berharap dengan diskusi kita kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dengan siswa saya yang sedang saya hadapi hari ini. Oh begitu, berarti ada sedikit permasalahan dengan siswa ya Bu Resti Iya ya? betul. Bu Iya. Linda. Kalau boleh bisa saya mendengar permasalahan apa yang Ibu alami? Ya, jadi begini Bu Linda, di sekolah saya ini kan ada namanya Gerakan Sekolah Sehat. Iya. Dalam programnya itu ada 1 kali seminggu membawa sarapan dan sarapan bersama di sekolah. Oh, iya. Jadi ada salah seorang siswa saya ini hampir setiap minggu tidak membawa sarapannya ke sekolah. Begitu ya Bu ya, bagus sekali programnya ya Bu ya. Program ada sarapan bersama begitu ya Sarapan Bu ya. bersama ya. Nah, coba di sini apakah Ibu pernah bertanya kepada siswa tadi kenapa dia tidak membawa sarapan gitu? Ya sebelumnya saya sudah pernah bertanya kepada siswa ini, cuma mungkin kesalahan saya waktu itu saya menegur siswa saya ini di depan orang banyak, sehingga ketika saya bertanya kenapa dia selalu tidak bawa sarapan, dia diam saja Bu Linda. Dan terlihat dari wajahnya itu raut wajah kesedihan lah gitu. Iya. Oh, berarti Bu Resti sudah mencoba ya Bu ya mencari tahu mungkin momennya yang kurang pas kali ya Bu ya, Betul. karena di depan teman-temannya gitu ya Bu. Nah jadi kan Bu Resti sudah mencoba itu bertanya kepada anak tapi di depan teman. Nah kira-kira nanti selanjutnya apa yang Ibu Resti lakukan lagi untuk menggali informasi lebih lanjut supaya kita puas? Kenapa sih si anak tadi tidak membawa bekal? Ya, sebenarnya sebelumnya saya sudah mengetahui juga tentang siswa ini Bu Linda. Jadi anak ini anak yang tidak punya orang tua. Jadi orang tua yang perempuan meninggal dan orang tua yang laki-laki sudah menikah kembali. Jadi anak saya ini tinggal dengan neneknya. Jadi kemungkinan ini menurut saya anak ini kurang perhatian di rumah, sarapannya tidak dibuatkan dan ada kesulitan ekonomi juga yang dialami oleh nenek dan siswa saya ini. Berarti sudah ada informasi awal ya Bu Resti yang dapatkan Iya, ya. Memang kita kasihan sekali kalau ada siswa yang mohon maaf orang tidak tinggal bersama orang tua, nah sehingga bekalnya mungkin tidak dengan baik bisa diberikan oleh nenek tadi ya Bu ya. Nah tadi kan berarti informasi kita itu baru kita terima belum pasti gitu ya Bu ya, mungkin dari sana dari sini gitu ya. Nah kira-kira untuk memastikan informasi ini apa langkah selanjutnya yang Bu Resti lakukan? Ya rencananya agar informasi ini lebih pasti, saya akan mengambil siswa saya ini akan bicara berdua, kemudian saya lanjutkan dengan memanggil nenek dari siswa saya ini. Wah, bagus sekali Bu Resti. Saya setuju dengan ide Bu Resti. Kita perlu memanggil wali murid untuk menanyakan kepastian permasalahan ini. Jadi apa sih akar permasalahan sebenarnya yang terjadi gitu ya Bu Resti ya. Nah nanti seandainya wali murid ini sudah hadir, kan kita dapat informasi tuh Bu ya. Nah setelah mendapatkan informasi ini, apalagi langkah berikutnya yang Bu Resti lakukan? Jadi rencananya seperti ini Bu Linda, apabila ketika saya sudah memanggil dan mendapatkan informasi dan ternyata informasi yang saya dapatkan sama dengan apa yang sudah saya pikirkan, ternyata ada kesulitan ekonomi kah, atau kurangnya perhatian dari keluarga terhadap anak ini. Jadi rencana saya akan mendiskusikannya dengan teman-teman guru di sekolah, bahkan kepala sekolah untuk mencarikan solusi bagaimana
kedepannya apakah kita perlu membantu siswa saya ini. Wah, luar biasa sekali ya rencana Ibu Resti. Mudah-mudahan itu bernilai ibadah juga ya Bu ya rencananya. Nah, tentunya bisa dikatakan sebuah program ya Bu ya. Nah, tentunya dalam melaksanakan rencana Ibu Resti tadi kita tidak bisa sendiri kan Bu ya. Betul. Kita butuh tim. Nah, apakah itu sudah terbayang rencana Ibu siapa saja yang akan Ibu libatkan atau Ibu ikut sertakan di dalam program Ibu ini nanti? Ya, dalam program ini rencana yang pertama kali saya akan memberitahu kepala sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak rekan-rekan sejawat saya sesama guru di sekolah untuk mendiskusikan masalah ini bagaimana baiknya ke depannya. Seperti itu, Bu Linda. Luar biasa sekali Bu Resti ya. Memang ini kegiatannya lebih ke arahnya sosial. Iya, betul. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana rencana Ibu Resti tadi. Nah, ini kan kegiatannya setiap minggu ya Bu ya, sarapan bersama. Nah, kapan rencana Ibu Resti akan memulai program bersama tadi? Rencana besok saya langsung memanggil siswa iya. saya ini lebih cepat dan lebih baik, jadi permasalahan cepat tuntas gitu. Iya, saya setuju sekali Bu. Jadi kalau ada permasalahan itu kita lebih baik secara cepat mengatasinya supaya dia tidak berlarut-larut. Nah, karena ini juga nanti berkaitan dengan mental anak tadi sepertinya ya Bu ya. Luar biasa dari rencana Ibu beserta tim tadi ya yang melakukan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, Bu Resti dari kita diskusi tadi ya, dari Bu Resti datang dan sampai selesai diskusi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi? Ya, alhamdulillah ya Bu Linda. Yang awalnya tadi saya cukup galau, saya juga sedih, merasa bersalah terhadap siswa saya, sehingga pikiran saya tidak tenang. Nah, setelah kita berdiskusi, alhamdulillah pikiran saya menjadi lebih tenang dan saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Resti ya. Mudah-mudahan saya ikut mendoakan program ini berjalan dengan lancar. Nah, sehingga program sekolah sehat tadi bisa juga berjalan dengan baik. Anak-anak murid kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga menerima pembelajaran dengan lancar juga ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya telah saya sudah di coaching pada hari ini. Iya, sama-sama Bu Resti. Tetap semangat ya Bu Resti. Iya, terima kasih sekali lagi Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu Resti, hati-hati di jalan. Alhamdulillah ya Bu Linda, coachingnya sudah selesai. Iya Bu Yusi, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah saya merasa senang dan lega rasanya Bu. Wah, ini bagaimana penilaian Bu Linda terhadap proses coaching tadi? Ya begini Bu Yusi, kalau seandainya diizinkan menilai, saya rasa proses coaching yang saya lakukan tadi itu sudah berjalan dengan lancar. Nah, dimana interaksi antara saya dengan coaching itu berjalan dengan baik. Wah, keren sekali ya Bu. Apa yang membuat Bu Linda menilai demikian? Begini Bu Yusi, proses coaching tadi insya Allah sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita dan saya juga sudah menggunakan prinsip coaching. Nah, kemudian di saat coaching, coaching saya tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu Bu. Baiklah Bu Linda, pada kesempatan ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya juga Bu? Tentu boleh Bu Yusi. Saya juga memberikan penilaian yang baik untuk pelaksanaan coaching Ibu Linda, karena coaching sudah berjalan semestinya, sudah sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching, dan juga coaching sudah berjalan senyaman mungkin sehingganya coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya. Iya Bu, terima kasih Bu Yusi. Untuk selanjutnya Bu Linda, kompetensi apa yang akan Ibu Linda kembangkan untuk kedepannya? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, saya rasa ini pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya di sana harus lebih berlatih lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan agar coach bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan secara detail. Semoga terwujud ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Yusi. Selanjutnya Bu Linda, apa tindak lanjut yang akan Ibu Linda lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching? Tindak lanjut yang saya akan lakukan, yang pertama insya Allah saya akan coba komitmen dengan terus melakukan coaching menggunakan alur kita dan prinsip coaching tadi Bu. Kemudian dengan
terus meningkatkan kompetensi-kompetensi dalam melaksanakan coaching. Nah, semoga terwujud ya Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Yusi. Ya, dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, mulai dari pra observasi, coaching dan pasca observasi, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Linda. Insya Allah Bu Yusi. Terima kasih banyak Bu Yusi. Sama-sama Bu Linda. Demikianlah penampilan demonstrasi supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.